Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 11 ingin mempresentasikan tentang usulan perbaikan sistem transportasi logistik dengan perangkat IoT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari FRI 11, yaitu beranggotakan Farah Safira, nama Bagus Uki, dan saya sendiri Moreno Renajata. Next. Pendahuluan. Internet of Things atau IoT adalah sebuah solusi terintegrasi mengumpulkan data dari berbagai perangkat dan analisis data untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Pengumpulan data dari berbagai perangkat dengan menggunakan komunikasi label dan kabel melalui internet merupakan salah satu teknologi yang berkembang berbasis bisnis dan dorongan perusahaan untuk melakukan efisiensi dan penghematan biaya, customer experience, dan peningkatan keuntungan perusahaan. Dengan adanya IoT, stakeholder logistik berharap adanya transportasi dan kontrol terintegrasi dalam optimalisasi dan efisiensi kegiatan logistik. Kemudian sistem logistik di Hong Kong merupakan salah satu yang sudah mengintegrasikan transportasi logistik antara pelabuhan dan kargo terminal menggunakan sistem tracking berbasiskan RFID untuk mengetahui kedatangan dan keluar kendaraan yang membawa muatan dari atau ke pelabuhan atau warehouse. RFID tag dipasang di windscreens kendaraan sehingga keberadaan kendaraan dapat diketahui dan pengalokasian muatan dapat disesuaikan dengan lokasi kendaraan. Di setiap kargo terminal dipasang RFID reader untuk mendeteksi RFID tag yang dipasang di dalam kendaraan. Next. IoT Enable Capabilities merupakan kapabilitas yang harus dimiliki oleh solusi IoT yang terdiri dari kapabilitas monitoring, measuring, controlling, optimizing, dan learning. Yang pertama, monitoring merupakan kemampuan untuk memonitor terhadap status aset, paket barang, dan sumber daya manusia secara real-time di setiap value chain logistik. Measuring melakukan pengukuran kinerja aset yang ada. Sementara controlling melakukan kontrol terhadap aset dan proses. Automating merupakan bisnis proses untuk mengurangi manual proses dalam meningkatkan kualitas dan probabilitas serta biaya rendah. Kemudian optimizing melakukan optimalisasi sumber daya yang terlibat, sistem dan aset untuk dapat bekerja satu sama lain dan saling berkoordinasi. Kemudian yang terakhir learning merupakan peningkatan peluang dan best practice berdasarkan analisis data pada terhadap value chain logistik. Next. Kemudian ada kondisi existing. Untuk monitoring kendaraan dapat dilakukan melalui RFID stiker dan kartu. Namun, belum semua kendaraan sudah terpasang RFID yang dapat di-tracking posisinya. Kemudian measuring. Pengukuran kinerja terhadap aset-aset kendaraan sudah dapat dilakukan melalui reporting dan dashboard. Kemudian controlling. Kontrol sudah dapat dilakukan melalui reporting dan dashboard perjalanan kendaraan dan adanya security pada pengiriman data. Otomasi sudah dilakukan terhadap proses pengaturan kendaraan. Optimizing pemilik kendaraan dengan entitas logistik sudah ada melalui reporting dan dashboard tracking kendaraan. Kemudian yang terakhir, learning. Learning hanya berdasarkan reporting dan dashboard kendaraan. Oke, baik. Berikut adalah rancangan usulan menggunakan Design Edge. Design Edge dilakukan untuk mensolusikan belum semua kendaraan yang sudah terpasang RFID dapat di-tracking posisinya pada lokasi terminal atau gate, serta memudahkan pengukuran kinerja aset kendaraannya yang terdiri dari beberapa poin, yaitu 1. Desain standar prosedur perangkat implementasi RFID tag melalui stiker, kartu sopir, dan kernet. 2. Desain standar prosedur pemasangan RFID reader dan antena pada lokasi terminal atau gate dan melakukan tes RSSI atau Receive Signal Strength Indicator pada setiap lokasi untuk dapat mengindikasikan sinyal terkuat yang diterima oleh antena. Secara umum, waktu rata-rata pembaca tag adalah 20 ms per tag. 3. Desain RFID gateways untuk dapat memudahkan integrasi dengan legacy, operasional, dan mengurangi
latensi pengiriman data ke server. 4. Desain konektivitas pada lokasi pemasangan RFID reader yang harus sesuai dengan kondisi lapangan dan operasional 24/7. Konektivitas yang digunakan adalah seluler, M2M, dan wireline sebagai alternatif. Jadi kurang lebih secara visualisasi desain edge-nya adalah sebagai berikut, seperti yang telah dibacakan sebelumnya. Yang kedua itu ada platform. Dilakukan desain untuk mensolusikan pengukuran kinerja aset dan analisa data untuk dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan dan efisiensi operasional yang terdiri dari yang pertama ada data ingestion. Pengumpulan data, edge, dan desain data eksternal yang diperlukan untuk mendukung analisa data. Data eksternal didapat dari aplikasi pendukung proses logistik seperti data geofencing, data route, dan data ECU dari Fleet Management System, dan data barang dan lokasi delivery dari Warehouse Management System, data kedatangan kapal dari AIS, dan data pendukung lainnya dari proses supply chain. Yang kedua ada intelligent asset, dan desain analisis data berupa predictive analytics untuk melakukan analisis real time dan historical data untuk mengembangkan prediksi secara probabilitas tentang event yang akan datang. Yang ketiga ada platform management, desain fungsi platform dalam mengelola perangkat dan sensor, dan manajemen konsol monitoring dan controlling SIAB. Yang ketiga ada enterprise, pada layer ini dilakukan desain terhadap modul dan fungsi baru untuk dengan memanfaatkan data-data yang tersedia pada sistem dan mensolusikan permasalahan terhadap pengukuran kinerja aset dan mengoptimalkan kendaraan dalam mengefisiensikan biaya operasional yang terdiri dari yang pertama ada fungsi notifikasi jadwal kedatangan kendaraan, fungsi status muatan kendaraan, modul pengelolaan order kendaraan. Dilakukan juga desain API dan standar protokol integrasi dengan menggunakan RESTful, WebSocket, JSON, atau XML untuk kebutuhan pengembangan aplikasi baru dan integrasi sistem. Berikut adalah rancangan usulan, seperti 3 poin yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada dampak. Solusi IoT transportasi logistik diharapkan dapat mendukung alur proses kegiatan logistik yang dimulai dari transport to raw materials, transport to collection port, transport to delivery to destination port, distribute to manufacturer, transport to warehouse, transport to national fulfillment center atau distribution center, transport to regional, F atau D, sampai dengan delivery goods, di mana barang sudah diterima oleh customer. Berikut gambarnya. Kesimpulannya, yang pertama adalah solusi IoT transportasi logistik dengan menggunakan teknologi RFID memiliki market industri dengan potensi besar di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi RFID yang semakin beragam, layanan akses data yang semakin memadai, dan harga perangkat yang semakin terjangkau. Market size IoT transportasi logistik dan RFID juga sangat besar dan berpotensi untuk terus tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya permintaan pasar akan layanan Internet of Things transportasi logistik berbasis teknologi RFID. Yang kedua, SIAB sebagai solusi IoT transportasi logistik mempunyai potensi market yang sangat besar, namun belum optimal memanfaatkan peluang ini sebagai sumber pendapatan karena sistem existing masih memiliki kapabilitas terbatas. Penggunaan big data dan analitik akan membuat data yang dihasilkan tidak hanya sebagai aset informasi, tetapi juga sebagai aset strategis dalam pengelolaan transportasi logistik dan bisnis aksi terhadap bisnis proses yang ada. Ketiga, pengembangan aplikasi use case vertikal. Oke. Yang ketiga, pengembangan aplikasi use case vertikal dengan menggunakan kapabilitas